Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, bertemu lagi bersama saya Yoso Mulyawan, pemimpin redaksi Tribun Jambi dalam acara podcast Mojok. Tribuners, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nah, beliau ini adalah seorang ustadz, namanya Anwar Sadat, Pak Anwar Sadat, tapi kita biasa panggil dengan sebutan Ustadz Anwar Sadat atau disingkat UAS, gitu ya. Tapi bukan Ustadz Abdul Somad. Nah, ini Ustadz Anwar Sadat. Nah, Pak Ustadz Anwar Sadat ini adalah Bupati Tanjung Jabung Barat, ya, periode 5 tahun yang sebelumnya, dan kemudian bukan kebetulan, memang benar-benar gitu kan, menang dalam Pilkada Tanjung Jabung Barat baru-baru ini, gitu kan. Jadi terpilih lagi untuk periode kedua, gitu ya, Pak Ustadz ya. Nah, Tribuners, kita akan bincang-bincang dengan Ustadz Anwar Sadat sebagai calon bupati terpilih periode 2024-2029, ya, sekaligus juga Bupati Tanjung Jabung Barat yang sekarang bertugas lagi ya, Pak Ustadz ya, setelah kemarin cuti kampanye, gitu kan. Nah, sebelumnya selamat Ustadz Anwar Sadat atas kemenangan kemarin ya, walaupun ini kita masih menunggu penetapan dari KPU Tanjung Jabung Barat, tetapi sepertinya mudah-mudahan tidak ada aral melintang yang sehingga nanti kita ditetapkan dan kemudian dilantik pada Februari ya, Ustadz ya. Baik, sehat-sehat Ustadz Anwar Sadat. Alhamdulillah segar ya Ustadz ya. Ini kayaknya karena Ustadz ya pasti rajin puasa ya kan, badan sehat gitu kan. Beda dengan yang lain-lain mungkin jarang puasa, tapi kalau Ustadz pasti rajin puasa gitu kan. Ustadz lagi ada kegiatan di Kota Jambi? Kebetulan ada kegiatan tadi pagi. Tadi pagi, oke. Jadi sekalian mampir ke studio Tribun Jambi. Oke, kita bincang-bincang. Nah, Ustadz Tribuners, Ustadz Anwar Sadat ini menang kemarin di Pilkada Tanjung Jabung Barat dengan membawa visi berkah madani, gitu Ustadz ya. Jadi ada visi istilahnya berkah madani. Nah, tapi mungkin ada Tribuners yang sudah mendengar, kemudian kemarin memilih Pak Ustadz, tapi mungkin juga ada yang masih lupa-lupa, masih belum mendengar atau lupa-lupa ingat gitu kan. Dan mungkin tidak hanya Tribuners di Tanjung Jabung Barat, tapi di Provinsi Jambi pengen tahu apa sih visi berkah madani itu, Ustadz. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners visi berkah madani itu seperti apa. Silakan, Ustadz. Ya, terima kasih. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas silaturahim pada sore hari ini. Kita sampai ke media Tribun Jambi, dan tentu kami juga terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah menentukan pilihan kepada UAS Katamso Pilkada 2024-2025. Kita tahu bahwa berkah madani ini adalah merupakan berkah jilid 2. Jadi kalau jilid pertama tagline-nya hanya berkah aja, berkualitas, ekonomi maju, religius, kompetitif, dan harmonis, aman dan harmonis. Nah, pada jilid 2 ini kita nambah madani. Jadi madani itu mandiri dan berinovasi. Mandiri dan berinovasi. Karena tentu sebagai kabupaten yang saya kira punya potensi yang luar biasa. Kabupaten yang pertumbuhan ekonominya surplus 3,45%. Kabupaten yang tidak mengalami defisit. Nah, ini patut kita apresiasi pertumbuhan ekonomi yang baik ini untuk menambah tagline berikutnya. Bagaimana menjadikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini sebagai kabupaten yang mandiri. Tentu kalau kita ingin mandiri, tidak banyak tergantungan dengan dana-dana luar yang bisa kita kelola seefisien mungkin, tepat sasaran dalam pembangunan, dan dia berimplikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ini. Nah, lalu tentu ini juga diiringi dengan inovasi-inovasi daerah. Karena kita tahu bahwa inovasi itu menjadikan prasyarat supaya suatu kabupaten itu bisa maju, bisa berkembang dan bisa maju. Oleh karena itu kita buatlah jadi berkah madani itu berkualitas, ekonomi maju, religius,
religius, aman, positif, aman dan harmonis, mandiri dan berinovasi. Oke, ini keren ini istilahnya. Dan seperti biasa ada singkatannya kalau kita coba konsen ke Madani, Pak Ustadz. Karena kan 5 tahun ke depan ditambah Madani, tentunya konsentrasinya sepertinya akan ke Madaninya ini. Walaupun berkahnya tidak ditinggalkan gitu ya. Betul. Nah, Madani satu-satu mandiri. Mandiri, ya. Ini apa yang mau dilakukan Ustadz Anwar Sadat ini supaya kabupatennya mandiri dan tentunya juga masyarakatnya mandiri. Seperti apa Pak Ustadz? Betul, kita dengan kemarin baru kita selesaikan peraturan daerah tentang tata ruang ya. Jadi selama ini kan kita hanya mendengungkan hilirisasi. Nah, jadi bahan-bahan mentah kita seperti kelapa dalam, pinang dan sebagainya, itu kan kebanyakan diekspor keluar. Nah, sehingga masyarakat tidak banyak dapat manfaat ya dari hasil produksi perkebunan yang kita miliki. Nah, dengan kemandirian ini kami harapkan kita sudah membuka ruang ya, ada instrumen untuk mandiri. Pertama, perda tata ruang yang sudah kita siapkan. Sembari itu, nah proses hilirisasi bisa jalan kan. Alhamdulillah tahun ini 2025 saya groundbreaking kemarin satu perusahaan kelapa sawit di wilayah hilir. Yang hulu dulu sudah banyak, sekarang hilir sudah. Kemudian insyaallah 2025 ini kita buka kembali pabrik pinang yang pinang, ada di Kecamatan Matang Lumut. Nah, ini kita upayakan terus ini sedemikian rupa sehingga proses hilirisasi ini berjalan dengan baik sehingga investasi itu bisa masuk. Nah, inilah kemudian menjadikan kabupaten kita tidak lagi banyak tergantung gitu dengan pihak ketiga, pihak luar dan sebagainya untuk menambah pendapatan asli daerah kita Kabupaten Tanjung Jabung Barat menuju kesejahteraan masyarakat. Nah, kemandirian ini juga didukung oleh posisi strategis Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Sijori itu, Singapura, Johor, Riau. Dan posisi strategis ini dimainkan karena kita punya pelabuhan Roro. Tinggal nyebrang aja. Tinggal menyeberang ke Batam, dari Batam ke Singapura, Batam, Johor gitu ya. Nah, potensi ini kita sedang mengembangkan pelabuhan, kemudian infrastruktur jalan, ya, kemudian nanti kita parkir mobil besar itu, dan kita sekarang sedang mengembangkan food estate-nya gitu. Jadi sektor pertanian, perkebunan dan ikan ya. Ikan yang selalu kita bawa ke Batam, Singapura, Batam, Malaysia. Nah, inilah yang menjadi kekuatan Kabupaten Tanjung Jabung, menjadi kabupaten yang bisa berdaya saing tinggi. Insyaallah ke depannya gitu. Amin. Nah, Ustadz, ini menarik yang soal Pinang tadi, Ustadz. Ya, betul. Ya kan, Jambi ini kan asal katanya kan Jambe. Jambi itu kan Pinang. Ini kan Pinang ini jadi andalan Jambi. Betul. Nah, kemudian Pak Ustadz tadi akan konsen ke situ juga. Betul. Tapi kan ya harus kita akui belakangan ini kan jatuh harganya. Kemudian seolah-olah Jambi itu potensinya Pinang, yang diandalkan Pinang tetapi kayak tenggelam gitu. Kira-kira apa yang mau Pak Ustadz ini maksimalkan dari potensi Pinang ini, Pak Ustadz? Iya, betul. Dari 11 kabupaten kota ini kan hanya 2 ya. Jadi Kabupaten Tanjab Timur dan Tanjab Barat ya, 2 yang ada potensi yang luar biasa. Pinang ya. Produksi pinang ya. Dan terus terang saja memang karena persaingan internasional ya. Jadi perdagangan internasional. Dan beberapa produsen juga bermain di situ. Sehingga kadangkala harga pinang bisa jatuh. Kemudian belum lagi dia masuk negara yang dituju seperti India dan Pakistan gitu cukup tinggi, sehingga masyarakat tidak mampu lagi untuk berkebun pinang gitu ya. Dan akhirnya ini alhamdulillah sekarang sudah mulai berkembang. Nah, satu-satunya upaya kita adalah hilirisasi itu. Jadi tidak impor dalam bentuk mentah pinang. Jadi mungkin pinang nanti dibuat sebagai bahan kosmetik. Pinang bisa dibuat
sebagai bahan cat itu. Ya, ya. Jadi cat kita ini memang potensi Pinangnya luar biasa. Oke. Nah, disitulah nanti inovasi kita itu. Ya, ya, ya. Jadi dengan Supaya ada ya, nilai tambahnya dan tidak hanya impor-impor bergantung di impor yang harganya kan di perdagangan bebas gitu. Betul, betul. Jadi kalau dia sudah nanti menjadi bahan baku kosmetik, bahan baku cat, cat dan sebagainya, mungkin nilai harga Pinang ini bisa Lebih tinggi, kita buat sedemikian rupa sehingga menjadi andalan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. ya. Maka insya Allah kita juga nanti akan bekerja sama dengan Balitbang, ya, penelitian dan sebagainya, dan kita juga mengundang beberapa akademisi, ya kampus, penelitian. Nah, mudah-mudahan nanti dari produksi Pinang ini turunan-turunannya itu, yang kita harapkan lebih bermanfaat, baik dalam bidang kesehatan dan lain-lain. Nah, ini nilai jualnya bisa lebih tinggi, kan? Betul. Oke, nah itu Madani mandiri. Nah, satu lagi inovasi. Berinovasi. Ya, Nah, kira-kira Tribuners pengen tahu, terutama di Tanjung Jabung Barat, Pak Ustadz mau ngapain nih soal inovasi ini? Betul. Kita sangat menginginkan, ya, tidak akan berkembang dan maju sebuah kabupaten tanpa inovasi, ya. Karena dinamika masyarakat itu terus berkembang, digitalisasi dan sebagainya, dan kita tidak bisa lagi bekerja secara manual. Dan karena itu, suka atau tidak suka, kita harus melakukan inovasi. Kalau tidak, maka kabupaten akan tertinggal. Nah, kita telah melakukan berbagai inovasi, ya. Misalnya di setiap OPD kita buat inovasi. Inovasi itu kan tidak mesti menghadirkan sebuah aplikasi dan sebagainya. Jadi mengadakan sesuatu yang belum ada itu kan sudah jadi inovasi. Ya. Misalnya begini, misalnya kita ingin mendeteksi angka kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kalau dulu kan, kalau perempuan itu ada tindakan kekerasan kan malu ngadunya itu, betul, untuk nyampaikan sini. Nah, mereka kita buatkan satu aplikasi. Nah, kita Dinas P3AP2KB bekerjasama dengan Universitas Jambi, kemudian bekerjasama dengan kepolisian. Di situ ada satu aplikasi. Ya. Jadi ibu-ibu tinggal laporan dari handphone, handphone situ bisa masuk, sehingga kita lebih cepat mendeteksi, ya, apabila ada kekerasan terhadap anak. Dan apalagi hari-hari ini memang banyak kasus kekerasan terhadap anak. Nah, itu yang hari-hari ini kan. Dan kita termasuk kabupaten yang cukup tinggi. Bukan cukup tinggi, artinya punya keinginan keras, ya, untuk bisa mewadahi apabila terjadi kekerasan terhadap anak dan perempuan. Alhamdulillah kita punya psikologinya, kita punya rumah perlindungan anak dan sebagainya. Nah, ini upaya-upaya baru yang selama ini belum dilakukan, dan kita lakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Itu salah satu inovasinya, ya, inovasi yang kita lakukan. Nah, kita sekarang sedang menuju Kabupaten Layak Anak. Ya, dari Madia ke Pratama, dan kita sebentar lagi juga naik. Sekarang sudah di Pratama. Ya, sudah tingkat kedua. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sedang menyusun lagi jadi Kabupaten Layak Anak tingkat India, gitu. Nah, jadi ini kan ada sekolah layak anak, gitu kan. Kemudian fasilitas umum yang juga layak anak dan sebagainya. Tentu ini sinergi antara pembangunan infrastruktur dan situasi anak untuk hidup dengan nyaman, dan terjamin anak-anak kita untuk keluar rumah itu. Nah, kita sedang juga melakukan upaya itu. Nah, ini bagian dari inovasi yang kita lakukan. Insyaallah. Baik, Pak Ustadz, ada hal menarik lain ini saya riset, Pak Ustadz, untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya program itu Bedah Rumah. Betul. Ya kan, Bedah Rumah menggandeng beberapa pihak, Basnas, perbankan dan sebagainya, gitu. Karena mungkin apakah akan dilanjutkan 5 tahun lagi atau seperti apa? Silakan Ustadz. Ya, ini alhamdulillah saya Jumat kemarin baru meresmikan dan menyerahkan kunci yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Nah, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu kurang lebih ada 4.000 yang sudah terdata untuk kita lakukan bedah rumah. Ya, bedah rumah. Oke. Dan sekarang sudah kita intervensi hampir 1.000 lebih sudah. 1.000 lebih itu dari tahun baru 2024 ya? 3. Oh, dari 2023. Ya, oke. mulai. Nah, ada beberapa tidak fleksibelnya gitu anggaran APBD kita yang masuk. Karena di Tungkal itu, Tanjung Jabung Barat itu rata-rata rumah ini yang berada di pinggiran sungai, Pinggiran sungai, gitu kan? ya, betul. Jadi persyaratan di Perkim itu kadang-kadang ada rumah yang seharusnya layak kita bedah, tapi nggak masuk persyaratan. Karena dia di bantaran sungai itu, kan itu tidak boleh. salah satunya. Oke. Nah, kemarin kita melakukan bedah rumah di Pelabuhan Dagang. Nah, kita gandeng. Jadi yang tidak bisa diintervensi lewat APBD, kita gandeng Basnas, kita gandeng perbankan, kita gandeng juga perusahaan-perusahaan, dan mereka sangat terbuka gitu menyampaikan ke Pak Bupati. Saya bilang kita keroyokan ini, kolaborasi. Karena tidak mungkin membangun Tanjung Jabung Barat ini sendiri gitu. Hanya dengan anggaran daerah. Kalau menggunakan dana daerah aja nggak cukup, saya bilang. Dan alhamdulillah kemarin juga bedah rumahnya dilakukan oleh Perkim lewat APBD. Sanitasinya kita intervensi lewat Basnas. Ya. Jadi ada yang sanitasinya bisa kita masukkan lewat CSR perusahaan atau perbankan, bedah rumahnya Perkim. Ada bedah rumahnya Basnas, sanitasinya nanti Perkim. Dan itu saya lihat luar biasa itu. Jadi memang dirasakan langsung oleh masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang sampai hari ini menjadi persoalan itu adalah karena rumah-rumah mereka dari kayu. Semi permanen, non permanen malah ya? Iya, karena kayu-kayu sekarang ini kan tidak kuat lagi. Paling-paling 1-2 tahun sudah. Betul. Dan kita mulai memberikan pemahaman untuk tidak lagi buang air di sungai. Jadi mereka kita buatkan jambannya yang semi permanen, dan mereka sangat merasa senang sekali terbantu itu. Nah, ini jadi upaya kita untuk menurunkan angka kemiskinan gitu. Jadi dulu waktu kami diangkat jadi bupati, angka kemiskinan kita itu 2 digit. 2 digit ya. Nah, sekarang sudah tinggal 1 digit, tinggal 9. Dan ini bisa berkembang terus, insyaallah. Nah, Ustaz, tadi yang di bantaran sungai tadi itu apa solusinya, Ustaz? Katakan nggak bisa tuh dapat apa solusinya, Ustaz? Nah, solusinya kita lewat Basnas tadi. Oh, itulah ya, karena tidak bisa diintervensi oleh anggaran daerah. Lewat APBD daerah, kita lewat Basnas, kita lewat perbankan, kita kumpulkan dananya, lalu dana itu kita gunakan untuk merehab rumah yang orang-orang, terutama orang-orang yang memang penerima manfaat, PKH, misalnya punya bantuan langsung tunai yang rata-rata rumah mereka itu di bantaran sungai itu agak sulit dan itu. Susah untuk disuruh pindah ya. Iya, karena itu tadi budaya. Jadi kadang-kadang orang yang punya finansial, kalau di Tungkal itu kan ada Tokeh Kelapo, ada Tokeh Pinang. Tapi karena biasaannya buang di situ lah dia. Padahal kalau mau buat kan mereka punya kemampuan, punya uang kan untuk punya bikin uang, rumah gitu. nggak di bantaran sungai. Di bantaran sungai gitu. Nah, Ustadz, itu dari sisi papan lah. Kalau sandang pangan papan itu dari sisi papan ya, tempat tinggal. Betul. Tapi kemudian juga di bidang kesehatan, Pak Ustadz, juga ada soal berobat gratis ya. Betul. Nah, itu gimana? Mungkin bisa dijelaskan ke Tribuners, Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah kami di akhir tahun ini setelah melihat APBN KIS hanya mampu mengcover 10.000, kemudian provinsi hanya bisa mengcover 7.000. Nah, kita kan termasuk masyarakat miskin kita cukup tinggi ya. Dan ini tidak cukup hanya APBN dan provinsi. Maka kemarin kami intervensi lewat Dinas Sosial, pendamping PKH dan Dukcapil, betul-betul meneliti masyarakat yang belum terdata di BPJS. Nah, setelah kami data kemarin, kita dapat kurang lebih hampir 60.101. Jauh banget dari tadi 10.000 cuma jatahnya. Dan ini juga kita sepakati karena
kesehatan itu kan pelayanan dasar, jadi pendidikan, kesehatan, dan kesehatan itu hak ajasinya masyarakat ya. Jadi saya bilang ini mesti kita bayarkan dan tidak murah ini karena di perubahan ini aja kita membayarkan masyarakat miskin kita yang 60.101 itu kurang lebih 9,9 miliar. Ya. Nanti di APBD murni di 2025 kita tambahkan lagi 22 miliar. Total 22 total miliar, itu. Nah, kita akhirnya kabupaten dapat UHC-nya gitu. Universal Health Coverage-nya itu kabupaten yang telah menjalankan undang-undang. Menjangkau semua itu ya. Menjangkau 22 semua miliar itu ya. Kesehatan masyarakat kita di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga masyarakat ini tidak usah lagi berpikir bahwa berobat mahal gitu kan. Mereka sudah kita bayarkan dan hanya cukup menggunakan KTP. Tidak perlu lagi ada kartu ini, kartu ini. Kalau dia sakit terus di puskesmas, kalau ada rujukan, bawa rujukan ke rumah sakit daerah. Ya, rumah sakit daerah. Insya Allah dilayani. Amin. Ya. Oke, nah Tribuners makin menarik ini Tribuners. Satu lagi Tribuners. Jadi namanya Pak Ustadz kan. Jadi sudah terbayang bahwa beliau ini ya Ustadz yang citranya adalah ya agamis lah kira-kira gitu kan. Nah, Pak Ustadz ini sering safari Jumat ya kan. Safari subuh juga. Mungkin bisa cerita Pak Ustadz ini memang sudah kebiasaan dan pada akhirnya ya dijalankan di Tanjung Jabung Barat atau seperti apa Pak Ustadz? Iya, karena kami dari lingkungan pesantren jadi hal-hal seperti itu sudah biasa. Cuma mungkin ini perlu kita budayakan ke masyarakat. Kenapa kami lakukan salat subuh Jumat gitu? Karena kan kalau Jumat itu semuanya pahalanya berlipat ganda. Mulai dari kita membantu anak yatim, membantu lansia, membantu disabilitas. Sekaligus juga ada kita isi dengan tausiah di situ. Jadi membangun masyarakat itu tidak hanya kita memberikan materi, tapi bagaimana merubah mindsetnya gitu. Jadi budaya, gitu ya. Jadi budaya berpikir mengubah hal-hal yang tidak produktif menjadi produktif dan sebagainya. Nah, situ kita masukkan lewat tausiah tadi. Melalui pendekatan agama. Jadi pendekatan agama, isu-isu agama. Lalu kemudian isu-isu agama inilah kemudian kita sampaikan ke masyarakat. Kemudian mereka alhamdulillah satu-satu juga memahami, mengerti untuk merubah pola kehidupan mereka supaya bisa menjadi lebih baik gitu. Ini Pak Ustadz tiap subuh? Betul, setiap hari ya, setiap subuh ya? Seminggu sekali, setiap subuh Jumat. Subuh pas hari Jumat. Kemudian hari Jumatnya? Nah, Jumatnya baru kita Jumat berkahnya. Salat Jumat ya? Salat Jumatnya dan subuhnya itu tergantung nanti. Misalnya Jumat ini kita ke Tungkal Ulu. Nanti Jumat depan ke Merlung. Jumat depan nanti ke Batang Asam. Nanti balik ke Kuala Betara. Jadi hampir setiap Jumat itu di kecamatan itu kita kunjungi. Jadi sholat subuhnya tausiah, sholat Jumatnya khotbah. Khotbah. Luar biasa. Dan itu keliling ke masjid berbeda ya? Ya, setiap desa, setiap masjid juga kita. 5 tahun ini sudah semua? Belum Ustaz ya? Alhamdulillah kalau semua enggak lah. Tapi kalau kita hitung sudah hampir 90% lah. 90%? Ya. Wah, 5 tahun ke depan bisa balik lagi ke masjid yang sudah dikunjungi dong ya? Luar biasa. Pengalaman apa yang pernah didapat? Maksud saya pengalaman yang paling berkesan Pak Ustadz selama safari subuh dan Jumat. Ada pengalaman yang paling berkesan itu masyarakat itu menyebut masjid kami ini belum pernah satupun bupati yang masuk. Gitu. Satu-satunya ini hanya ya, Pak Ustadz yang masuk gitu kan. Ada lagi yang bilang masjid kami ini sejak berdiri sampai hari ini belum pernah dapat bantuan. Sekalian dia minta bantuan. Dan kita memang menyiapkan bantuan. Setiap Pak Ustadz kunjungi. Jadi setiap subuh Jumat kita bantu anak yatim 40 anak yatim yang ada di sekitaran masjid. Kemudian para lansia kita bantu, kita berikan sembako. Jadi kalau lansia sembako, kalau anak yatim uang dan kita beri tas sekolah juga. Tas sekolah juga. Disabilitas kita kasih uang, kita kasih sembako. Nah, anak-anak yang stunting
itu kita berikan susu yang padat gizi supaya tubuhnya lebih cepat tingginya gitu. Oke. Dan itu setiap Jumat kita lakukan. Setiap Jumat. Oke. Iya. Ini kerjasama dengan pihak ketiga juga atau murni anggaran daerah atau Pak Ustadz Kita juga? anggaran daerah, Basnas juga Basnas, ada, ya. perbankan juga Perbankan ya, bantu. kolaborasi ya. Oke. Kolaborasi yang memang menyasar ke masyarakat secara langsung. Oke, siap. Nah, Pak Ustadz, mungkin satu lagi sebelum kita mengakhiri soal infrastruktur, Pak Ustadz. Iya. Seperti apa kondisinya 5 tahun ke belakang ini? Apakah Pak Ustadz melakukan perubahan-perubahan dan ke depan akan concern di mana nih? Apakah jembatan kah, ataukah jalan, atau infrastruktur sekolah-sekolah, atau seperti apa? Silakan, Pak Ustadz. Kalau infrastruktur, alhamdulillah hari ini juga cukup progresif ya. Iya. Nanti kalau Pemprov mau ke Tungkal Iya. sudah nyaman. Udah aman lah, nggak banyak jalan. Sudah ada Udah lagi lancar lah. dan sudah ada Mandalikanya sudah. Sudah ada Mandalikanya, sirkuit. Yang menjadi kebanggaan. Salah tahun ini juga kita selesaikan beberapa ruas jalan ya, dengan biji beton karena khususnya di kota Tungkal ini masih tenggelam air pasang ini kan. Kemudian di wilayah Hulu juga kita sedang membangun infrastruktur jalan yang menghubungkan ke perkebunan, misalnya di Lubuk Bernai kita bangun jalan kemarin dengan dana kurang lebih hampir 18 miliar. Kemudian beberapa jalan-jalan yang belum tersentuh selama ini, misalnya jalan-jalan lingkungan, hampir sudah semua. Dan hari ini sudah tidak ada lagi desa-desa yang terisolir, semua terkoneksi lewat jembatan. Ya, misalnya di seberang kota Pengabuan, seberang kota itu hampir 28 jembatan sudah kita tuntaskan, sehingga tidak ada lagi desa-desa yang terisolir. Nah, hari ini termasuk sekolah, hampir sudah 90% infrastruktur sekolah sudah siap. Kalau nanti Pemprov ke Tungkal, ke Tanjung Jabung Barat, kalau lihat sekolah itu SD-nya sudah kayak Jamtos sudah. Wih, kayak mall ya? Kayak mall. Kayak mall sudah dia. Sudah luar biasa bangunannya. Dan kita sekarang sedang mempersiapkan halaman sekolah. Jadi kita bocor sehingga anak-anak bisa apel dan kegiatan olahraga dan sebagainya. Dan itu insya Allah kita eksekusi nanti 2025 ini sudah selesaikan. Mudah-mudahan di akhir 2025 infrastruktur pendidikan kita sudah selesai. Konektivitas jalan juga sudah selesai. Tinggal lagi kita akan memperluas ruas jalan lagi karena semakin hari semakin padat jalan di dalam kota khususnya dan di ruas-ruas jalan as lainnya. Nah, ini yang kita bangun sampai hari ini insyaallah. Amin. Nah, Tribuners, kita sudah sampai di penghujung acara. Mungkin kita pengen dengar tausiah-tausiah dikit lah dari Pak Ustadz ya kan di akhir acara kita ini. Mungkin silakan Pak Ustadz untuk khususnya masyarakat Tanjung Jabung Barat 5 tahun ke depan, mungkin Pak Ustadz pengen membersamai masyarakat dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Silakan Pak Ustadz. Iya, masyarakat kami di Kabupaten Tanjung Jabung Barat kuncinya hanya satu, sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita disuruh saling bertolong menolong, bersinergi, berkolaborasi untuk sebuah kebaikan. Nah, isyarat Al-Quran ini memberikan pembelajaran kepada kita bahwa ketika ada sebuah kebaikan yang dilakukan, mesti kita respon untuk sama-sama kita bergandeng tangan, bahu-membahu, sehingga kebaikan ini bisa kita selesaikan. Dan tidak mungkin kalau Allah dalam Al-Quran saja mengatakan wa ta'awanu, untuk saling bertolong menolong, tidak akan mungkin kebaikan itu bisa dapat kita selesaikan hanya satu orang. Jadi dia akan indah, dia akan baik apabila kita lakukan. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kita jangan pernah memandang kecil sebuah kebaikan yang kita berikan. Yakin dan percayalah, setiap kebaikan itu selalu bermanfaat bagi orang, dan kita dinilai oleh Allah menjadi manusia yang terbaik. Dan mudah-mudahan dua kata kunci
Al-Quran dan hadis Nabi menjadi acuan kita dalam menapaki kehidupan kita di atas dunia ini. Makasih. Amin. Makasih banyak Pak Ustadz. Saya serasa ikut safari subuhnya Pak Ustadz ini. Dan belum Ramadan udah kayak suasana Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan nanti. Oke. Selamat sekali lagi Pak Ustadz atas kemarin unggul dalam perolehan suara, dan semoga lancar sampai pelantikan. Amin. Dan juga tentunya 5 tahun ke depan dalam membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat lebih baik lagi. Baik Tribuners, kita akan bertemu dengan Pak Ustadz di lain kesempatan, dan kami mohon undur diri. Pak Ustadz Anwar Sadat, terima kasih banyak. Saya Yoso Mulyawan bersama Pak Ustadz Anwar Sadat mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.